Kan gitu kan, kita hanya berbekal handphone, kita foto cekrek, kita bikin videonya atau apapun, kita kasih konten aja, nah kita bisa jualin. Nah, sebenarnya lebih simpel ya? Lebih simpel, lebih mudah, dan juga tentunya lebih murah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel ITICM Sidoarjo Millennial Excellent Business. Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di Let's Talk. Sobat milenial, seperti yang kita ketahui bahwa digital marketing sangat diperlukan belakangan ini. Nah, sebagai kaum milenial, kita seharusnya tidak boleh gagap teknologi. Nah, terkait dengan digital marketing nih, sudah ada narasumber kita yang hari ini merupakan praktisi dari digital marketing. Assalamualaikum Bapak Setia Ardianta. Iya, waalaikumsalam Mbak Jena. Ini aku manggilnya Bapak apa Mas ya? Karena di sini saya juga manggilnya Mbak ya, jadi lebih baik Mas ya, atau Kakang boleh deh. Kakak, aku panggil Mas Setia aja ya. Ya, boleh Mbak Jena. Nah, Gimana? Mas Mbak? Setia ini kan Direktur New Idea Indonesia. Ya, kalau boleh tahu betul. nih, New Idea Indonesia itu apa ya Mas ya? Jadi begini, jadi New Idea Indonesia ini kita sudah bertransformasi ya. Jadi sebelumnya kita sebelum pandemi, jadi 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu lah ya, kita lebih ke bisnis event organizer gitu-gitu ya. Terus kemudian bikin konsep sebuah acara kayak gitu ya. Tapi karena pandemi kita pivoting ya, jadi kita merubah sedikit konsep ke digital marketing. Nah, karena bagaimanapun kita tahu sendiri event-event banyak yang di stop dulu, Ya, di hold betul. dulu ya, ada Ya, PPKM, PSBB gitu ya. Iya. Selesai kapan nggak tahu ya, tetapi kita harus selalu kreatif ya tentunya. Jadi kita harus selalu kreatif sehingga kita harus membuat sebuah gebrakan-gebrakan. Nah, untuk itu kita mengalihkan bisnis kita lebih ke digital marketing sekarang. Itu seperti itu Mbak Jena. Oh, udah 2 tahun ini Ya, atau sebelumnya kita digital marketingnya nggak terlalu gencar. Nah, sekarang kita lebih mengencarkan lagi, itu seperti itu. Oke, berarti ya udah nggak asing banget ya sama digital marketing. Ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu digital marketing itu sebenarnya apa sih Mas? Ya, kalau kita bagi secara artian ya, kan itu terpisah ya, digital Iya. dan marketing. Sebenarnya sama ya, jadi sebuah konsep marketing di situ, konsep penjualan, promosi dan lain-lain. Tetapi kita melalui sebuah materi di dalamnya, di situ ada digitalisasinya. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari marketplace ya kan, terus kemudian melalui website ya kan. Kemudian sekarang lebih rame di landing page dan lain-lain seperti itu ya, sosial media juga ya, Instagram, Facebook dan lain-lain. Ini yang akan kita coba untuk masuki agar penjualan atau marketing atau apapun itu dia lebih growth lagi. Nah, jadi kalau dulu mungkin kita taunya kalau kita mau jualan sebuah produk, ya kita harus berada di satu tempat tersebut, kita nunggu pelanggan kan gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya digital marketing, kita nggak usah nunggu pelanggan kan gitu kan. Kita hanya berbekal handphone, kita foto cekrek, kita bikin videonya atau apapun, kita kasih konten aja, nah kita bisa jualin. Nah, Sebenarnya lebih seperti itu. simpel ya? Lebih simpel, lebih mudah, dan juga tentunya lebih murah kan ya. Karena ya kita tahu sendiri kita memakai sosial media nggak ada yang bayar kan. Nah, itu di situ sebenarnya. Tapi dampaknya effortnya lebih gede lagi, luar biasa. Itu seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kenapa Yes. kok digital marketing? Kenapa kok concernnya ke sana sekarang? Ya, jadi digital marketing itu kita bisa tahu bahwa bisnis ini akan terus berkembang ya. Kita tahu bahwa sekarang sesuatu hal yang kalau kita hanya manual ya kan, kita hanya mengandalkan udah deh toko buka toko aja misalnya kayak gitu ya, secara real gitu, kita nggak akan bisa dikenal, gitu kan. Nah, makanya di situ saya mengarahkan untuk di digital marketing itu agar kita ini lebih mudah. Pertama untuk branding dulu kan gitu kan. Kita nggak pengen lah, kita nggak bisa langsung jualan produk, tapi kita harus ke branding dulu. Jualan gelas itu banyak yang jual, tetapi gelas yang bagaimana sih yang diminati oleh pasar, nah kan gitu kan. Nah, itu perlu edukasi, perlu branding dan lain-lain, sehingga kita akhirnya bisa menjual itu dengan pangsa pasar yang tertarget, atau kita pengen yang seperti apa pasar yang ingin kita jangkau, itu seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kan sekarang pandemi nih Mas. Yes. Kira-kira dengan adanya pandemi itu ngefek banget nggak sih di digital marketing? Harusnya sangat ngefek ya, karena kita tahu sendiri bahwa kemunculan marketplace itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Dengan kalau kita nonton TV aja,
iklan itu kayaknya iklan terus aja gitu Iya, ya, marketplace terus ya, kita nggak usah sebutin mereknya. Tapi luar biasa kan, ya berarti kan mereka ini benar-benar dibantu banget kan gitu kan, apapun walaupun kita nggak lihat produknya, tapi di dalam marketplace itu kan banyak sekali jualannya kan gitu kan. Betul. Nah ini tinggal bagaimana yang pemilik produk tadi ini lebih gencar lagi gitu loh untuk mempromosikan. Jadi apapun itu sebenarnya bukan hanya sebuah produk ya, jasa dan lain-lain, termasuk pendidikan juga perlu menggunakan sarana digital marketing. Kalau pendidikan dengan digital marketing itu seperti apa sih, Mas? Ya sama dengan yang saya bilang tadi di awal, kalau kita hanya misalnya kita punya sebuah lembaga pendidikan nih, yang hanya ada di satu kota. Nah, ya udah kan kalau orang yang tahu kota itu ya mungkin hanya itu aja kan, bener nggak? Tapi dengan sarana media digital marketing, kita kan bisa mempromosikan itu sampai luas gitu loh, sampai di kota-kota yang lain sehingga mereka ingin tahu, oh ternyata di kota ini ada kampus yang bagus ya, nah, oh ada sekolah yang bagus ya, sehingga mereka berminat untuk masuk di pendidikan tersebut. Nah, seperti kampus ITICM nih Mas ya. Oke, iya benar juga. Kebetulan nih kampus ITICM atau Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri menyediakan prodi-prodi yang mensupport bisnis yang relevan pada saat ini. Betul. Nah, kita tuh ada 3 prodi. Ada prodi bisnis digital, kemudian ada prodi informatika dan teknik logistik. Dan ketiga prodi ini siap menjadikan mahasiswa menjadi teknopreneur di Indonesia. Luar biasa. Nah, penasaran kan? Makanya buruan mampir, buruan pantengin Instagram kita di @iticmsidoarjo. Yes. Jangan lupa di-follow juga. Kita branding sedikit. Oke, nah tadi kan udah digital marketing nih. Ya. Terus aku pengen nanya nih soal influencer. Yes. Nah, menurut Mas Setia, influencer tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi secara garis besarnya influencer ini seperti seorang artis, ya kan? Jadi seorang artis ini yang mempromosikan orang-orang ini butuh apa kan gitu kan? Dia jualan apa? Dia punya produk apa? Ini butuh influencer. Karena kalau kita bukan seorang artis, siapa sih lo? Kan gitu kan ya? Nah, siapa kamu kan gitu kan? Nggak kenal dia kan gitu kan? Tapi kalau dia adalah seorang artis, anggapannya di sosial media itu artisnya adalah influencer. Nah, mungkin barangkali kita artis tersebut nggak dikenal, tetapi kalau dia menjadi seorang influencer, dia bisa dikenal dengan berbagai macam jenis ininya ya. Mungkin kalau misalnya ada influencer di bidang game, ya kan, ada influencer di bidang otomotif, ya kan. Nah, itu beda-beda klasmen dan segmennya gitu loh. Sehingga kita bisa menggunakan atau memberikan kepercayaan kepada influencer tersebut untuk mempromosikan produk, barang, jasa apapun itu kepada mereka. Ya, ini seperti itu. Jadi intinya bagi saya itu influencer adalah seperti seorang artis. Nah, itu seperti itu. Betul, malah kadang-kadang ngalah-ngalahin artis iya. influencer sekarang itu ya. Betul. Terus sobat milenial pasti penasaran nih, gimana sih caranya jadi influencer, Mas? Ya, sebenarnya kalau menjadi seorang influencer ini memang setidaknya dia harus memiliki sebuah ide ya, atau paling tidak yang secara umum yang kita tahu adalah sebuah konten. Nah, dari sebuah konten itu terciptalah sesuatu hal yang dimana konten itu bisa menarik seseorang untuk menyukai, atau dia benar-benar bagus banget ya ini seperti itu kan gitu kan. Nah, itu yang harus dipelajari dari seorang influencer. Nah, itu seperti itu. Jadi sama sih seperti gak mesti cantik, gak mesti ganteng. Gak harus ya. Itu nilai tambah aja. Itu seperti itu. Tapi faktor luck juga berpengaruh ya? Yes, betul sekali. Nah, kalau bedanya influencer dan konten kreator tuh apa, Mas? Kalau konten kreator itu sepengetahuan dari saya sendiri ya, itu memang sebuah ide di mana seorang konten kreator ini akan selalu menciptakan sebuah konsep-konsep baru terus untuk ditunjukkan atau ditampilkan kepada audiensnya. Nah, sedangkan untuk di influencer terkadang dia belum tentu memiliki ide-ide tersebut. Nah, bedanya gitu ya. Kalau konten kreator dia sudah bisa termasuk menjadi seorang influencer. Tetapi kalau influencer belum tentu dia menjadi seorang konten kreator. Bisa berarti dipahami influencer ya? tuh biasanya juga meng-hire konten kreator Betul sendiri. sekali. Nah, itu seperti itu. Jadi dia harus butuh tim ya, ini di situ ya. Jadi ada yang ngasih ide. Oh, hari ini temanya kayak gini misalnya ini apalagi ini Agustus misalnya gitu ya. Ini temanya perjuangan. Nah, dia dikasih ide tuh influencernya oleh konten kreatornya tadi. Kamu bikin kayak gini. Nah, akhirnya dia mengikutin. Nah, itu seperti itu. Berarti kalau untuk influencer sendiri dan konten kreator mereka tetap membutuhkan digital marketing. Harus. Mereka itu harus wajib ya. Nah, Benar. untuk mempelajari itu tuh gimana, Mas, untuk mempelajari digital marketing buat para influencer dan Ya, konten kreator? tentunya pasti sekarang saat ini sudah sangat-sangat terbuka lebar ya untuk mendapat informasi dari berbagai hal ya, khususnya
kita juga sudah dibantu dengan sarana YouTube, ya Iya. kan? Terus kemudian dari Google sendiri ya, wah kita tinggal mau cari apapun ada di situ. Kayak gini, Kak Jena gitu udah muncul kan? Jadi gimana apa aja yang biasa dibahas kan ada kan? Iya. Nah itu banyak sekali, jadi sangat-sangat mudah. Tapi tentunya kalau tidak ada sebuah lembaga pendidikan yang benar-benar juga fokus di situ juga kayaknya kalau hanya otodidak atau hanya mempelajari singkat kan gitu kan, Iya. itu kurang bisa Kurang bener-bener expert, ya. kurang expert. Nah, Berarti itu seperti pas banget untuk Yes. belajar digital marketing di ITICM. Nah, itu saya menyarankan banget. Nanti saya dosennya. Oke. Promosi lagi. Oke. Yes. Influencer seperti yang kita tahu kan banyak banget. Yeah. Tapi banyak juga nih yang memberikan bad influence. Yes. Nah, menurut Mas Setia itu gimana caranya biar kita terhindar dari bad influencer? Ya, saat ini kan kita tahu bahwa persaingan influencer kan luar biasa ya. Sesuatu hal yang pokoknya viral pasti terkenal gitu ya. Betul. Tapi ya gitu itu, tapi dampaknya juga ke diri kita dan ke masyarakat. Kita tidak boleh secara gampang kita ide sesuatu hal masuk, wah ini harus bikin viral. Sekarang sudah ada undang-undang ITE juga iya. yang membatasi kita untuk benar-benar dalam ininya ya, dalam jalurnya juga kan seperti Iya. itu ya. Jadi nggak semua influencer itu memang benar-benar memiliki sebuah ide dan konten yang positif ya. Tapi kita harus juga benar-benar memilah dan memilih. Pokoknya kita harus benar-benar masih dalam koridor yang aman, yang baik, yang sesuai dengan apa ya, maksudnya dengan kepribadian kita juga. Itu seperti itu sih Mbak. Berarti sebenarnya kan terutama untuk anak-anak ya. Ya, Berarti betul. yang bisa memfilter itu sebenarnya dari lingkungan kita sendiri ya, Lingkungan atau dari juga sih. keluarga dulu ya Ya. yang memfilter. Betul. Bahaya itu kadang-kadang kan lihat ada berita-berita yang mungkin hoax juga itu sometimes itu dibuat sama influencer untuk hoax itu jadi seperti real gitu loh. Betul. Ya itu kan agar mereka intinya nambah follower ya, Iya. nambah viewer kan gitu kan. Nah, ya seperti itu sih, memang itu salah satu strategi juga sebenarnya bagi mereka gitu. Tetapi ya kita harus memilih dan memilah lah. Jadi jangan sampai kita hanya pengen viral ya kan, tetapi dengan cara-cara yang kurang etis, kurang berpendidikan. Nah, seperti itu aja sih. Nah terus kita kan gimana sih mengubah perilaku, apalagi yang menonton nih. Iya. Kalau influencer kan bebas ya, mereka mau ngapain aja. Sedangkan filternya kan dari viewernya sendiri. Gimana sih Betul. cara mengubah perilaku orang biar tidak gampang terpengaruh atau tidak gampang menyerap semua begitu aja gitu. Ya, betul sekali. Memang semua kembali kepada kepribadian masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa membatasi karena sekarang saat ini informasi itu sangat-sangat mudah didapetin, bener kan? Betul banget. Kita mau dapetin sesuatu hal itu sudah sangat mudah sekarang. Kita mau belajar apapun di YouTube ada ya kan? Betul. Di e-course apapun juga ada kan gitu kan? Ini yang memang ya yang paling paling penting adalah pribadi masing-masing, keluarga juga, dan juga salah satunya adalah bagaimana kita memiliki sebuah pendidikan ya di situ yang harus benar-benar bisa memilah dan memilih tadi itu, kembali lagi ke situ deh. Intinya di situ. Betul. Jadi pendidikan itu juga sangat Ya, penting ya. betul. Jadi kita dengan adanya ilmu kita nggak cuma dengan adanya ilmu kita jadi bisa memfilter apapun yang kita serap itu lebih baik, dan dengan adanya ilmu kan kita jadi bisa mentranslate ilmu yang kita dapat ke orang lain. Betul dan sekali. berguna bagi orang lain. Betul sekali, Mbak Jena. Oke, tadi kan kita udah formal nih. Yes, Sekarang betul. saatnya quiz time. Quiz Nah, time. quiz time ini nanti Jena akan bertanya beberapa pertanyaan dan Oke. jawabnya sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Ya. Oke, mulai ya. Oke. Siap. Seberapa penting digital marketing bagi Anda? Sangat penting. Konten kreator atau influencer? Content creator. Scriptwriter atau host suatu acara? Host. Oke. Menjadi pengusaha di bidang digital marketing dengan nilai yang cukup atau menjadi pengusaha lain tetapi nilainya besar? Dua-duanya. Kita bisa salah satu aja. Iya, yang pertama aja deh. Nggak Apa? apa-apa. Digital marketing ya? Ya. Oke. Kemudian konten project atau bermain dengan anak? Bikin konten dengan anak. Oke. Follow atau di follow? Di follow. Online atau offline? Pasti online. Oke. Nah, udah. Udah, Sekarang, itu aja? Gitu doang. Oke. Sekarang mungkin ada pesan-pesan nih buat para sobat milenial. Oke.
Sobat milenial, tentunya nantinya di tahun 2025 itu industri digital itu sangat berkembang pesat ya. Jadi jangan ragu untuk belajar digital marketing. Jangan ragu untuk menambah ilmu pengetahuan kalian ya tentang dunia digital. Dan satu lagi, kalau kalian memang benar-benar pengen belajar digital marketing, belajarlah pada tempat atau pada seseorang atau pada sebuah lembaga pendidikan yang tentunya benar-benar mengarahkan kalian untuk ke bisnis digital marketing, sehingga kalian akan mendapatkan manfaatnya dan tentunya juga di dunia kerja juga pasti akan diperlukan seperti itu. Ya, salah satunya di ITICM. ICM, ya tentu saja. Betul. Baik, terima kasih Mas. Ya, Iqbal sama-sama waktunya. Mbak Jena. Baik. Ignoring digital marketing is like representing your business without any audience. Jangan lupa saksikan terus Let's Talk di YouTube channel ITICM Sidoarjo dan jangan lupa di follow dan di subscribe. Oke, saya Jena Sarita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.